Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Jasmine Latifah. Yang kedua, Naila Nurhana. Yang ketiga, Soya Amelia. Yang keempat, saya, Rizky Latifah. Kami akan membawakan presentasi pengamalan tauhid yang asketik dan kritiknya. Presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Naila Nurhana. Tepat waktu, saya persilahkan. Asumsi dan ekspresi pengalaman tauhid asketik. Tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah kata benda yang memiliki arti keesaan Allah. Kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan. Secara istilah, maka tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Lalu ada asketisme. Asketisme berasal dari bahasa Yunani yaitu askesis, yang diartikan sebagai latihan spiritual yaitu kontrol terhadap jiwa dan akal, yakni praktek mengurangi makan dan tidur, membujang, dan alienasi. Askesis itu sendiri diartikan sebagai melatih diri meningkatkan nilai-nilai spiritual seperti halnya melatih fisik, memperbanyak senam, dan atletik. Istilah yang tepat mengenai asketisme dalam Islam yaitu dikenal dengan kata zuhud. Zuhud adalah sifat yang telah dimiliki manusia untuk memandang dunia serta akhirat. Ada juga yang menganggap pengertian zuhud adalah upaya melupakan dunia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Latifah. Asumsi dan ekspresi pengamalan tauhid asketik. Asketisme identik sebagai moral tertinggi atau suatu pencapaian asketis dalam menghiasi kehidupan agar memakai asketensi agama dalam keyakinannya. Asketisme dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa asketisme dalam Islam yang sesuai syariat adalah meninggalkan setiap sesuatu yang tidak bermanfaat pada hari akhir, keyakinan tinggi pada hati dengan apa yang ada di sisi Allah. Dan Ibnu Taimiyah mempersepsikan asketisme dalam Islam bahwa siapapun yang ada dalam perbuatan mencintai Allah dalam hati, akal, dan jiwanya dikategorikan sebagai zuhud. Adanya perbedaan pendapat dari para ahli mengenai zuhud dalam menjuhudkan diri dalam dunia. Ada yang mengatakan mengabaikan harta, sebagian lagi mengatakan mengurangi makan, minum, pakaian, dan tempat. Sebagian lagi mengatakan meninggalkan kelezatan duniawi dan syahwat yang dapat melalaikan jiwa manusia. Oleh karena itu, permasalahan zuhud sesuai dengan hadis yang diambil dari Ibnu Majah, yaitu zuhud di dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan bukan pula melenyapkan harta. Zuhud dalam dunia menghapuskan kecenderungan pada duniawi, yakni menggugurkan kemauan manusia dalam hati dan menguatkan mahabbah pada kebenaran serta mencari ridho di atas ridho lainnya. Zuhud pada harta dengan syariat tidak menjadi senang dalam kelebihan hartanya. Slide selanjutnya. Ekspresi pengalaman tauhid asketik. Kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, janganlah memiliki sifat yang suka berlebih-lebihan atau bermegah-megahan. Hiduplah dengan sesuai kebutuhan
Hiduplah dengan sesuai kebutuhan kita masing-masing, yaitu dengan standar kelayakan hidup yang diraih melalui kerja keras, yang mana dengan kerja keras tersebut bisa menjadi bukti bahwa itu adalah suatu bantuan dari Tuhan atau ridhonya Allah kepada kita dengan melakukan kerja keras. Presentasi yang kedua akan dibawakan oleh Soya Amelia. Dampak pengamalan tauhid asketik pada kehidupan sosial. Agama Islam menekankan bahwa asketisme memiliki efek bagi masa depan setelah kematian atau immortalitas. Sementara, agama lain tidak menyatakan secara jelas, cenderung mengelaborasikan asketisme sebanding dengan ultimate ethics atau etika tinggi, atau ultimate ethos atau motivasi tinggi. Asketisme lebih kuat mendorong internalisasi individu terhadap pengembangan ultimate value atau nilai tertinggi, menjadikan nilai asketisme sangat abstrak tanpa konkretisasinya. Lebih bersifat teoritis dibanding praktis di era global dan modern. Nilai asketik dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia semakin bertambah buruk karena munculnya tindakan kriminal serta pelanggaran norma-norma yang ada. Adanya sistem kapitalisme dan melahirkan korupsi besar-besaran. Namun, di samping itu, tauhid memiliki banyak fungsi dan peran yang memberi dampak positif, antara lain. Yang pertama, menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, membebaskan manusia dari perbudakan mental. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan Allah. Yang keempat, menambah tingkat keimanan. Yang kelima, meninggalkan hal-hal yang bersifat manusiawi. Yang keenam, membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk. Yang ketujuh, bahagia dunia dan akhirat. Yang kedelapan, sebagai fondasi keimanan untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan hidup seluruh umat manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jasmine Latifah. Kepadanya dipersilakan. Yang ketiga, kritik atas asketisme dan eksketisme beragama. Asketisme untuk kebanyakan orang yang berupa penghindaran kesenangan nafsu, mencekam orang-orang yang kembali kepada kesenangan nafsu yang telah dipisahkannya, dan membuang pencarian sesuatu yang misi, mencabut diri sendiri dari nafsu yang berlebih, menghalangi segala dorongan nafsu, mengabaikan segala sesuatu yang tidak menarik perhatian bagi jiwa. Junaid al-Baghdadi memberikan kritikan terhadap paham fana, baka, dan itihad dengan berkata, Abu Zaid sekalipun agung kondisinya dan tinggi isyaratnya, tidaklah keluar dari kondisi permulaannya, dan darinya belum pernah aku mendengar sepatah kata pun yang menunjukkan pada kesempurnaan akhir. Dari perkataan Al-Junaid al-Baghdadi ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Abu Yazid dalam pandangannya Al-Junaid termasuk sufi yang tidak bisa mengandalkan diri, serta yang tunduk pada intuisi. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Rizky Latifah. Jadi kesimpulan dari tauhid asketik yaitu agama Islam menekankan bahwa asketisme memiliki efek bagi masa depan setelah kematian. Sementara agama lain tidak menyatakan secara jelas, cenderung mengelaborasikan asketisme sebanding dengan ultimate
atau etika tinggi, atau ultimate ethos, motivasi tinggi. Asketisme adalah kehidupan yang tidak bermegah-megahan. Asketisme untuk kebanyakan orang yang berupa menghindari kesenangan nafsu, mengencam orang-orang yang kembali kepada kesenangan nafsu yang telah dipisahkannya, dan membuang pencarian sesuatu yang misi, mencabut diri sendiri dari nafsu yang berlebihan, menghalangi segala dorongan nafsu, mengabaikan segala sesuatu yang tidak menarik perhatian bagi jiwa. Tauhid. Tauhid adalah mempercayai Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhusyuannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.